Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Novrianti, Esud MSI. Pada pertemuan perkuliahan hutan kota kita yang ke-12 kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang bagaimana penanaman dan pemeliharaan pohon dalam hutan kota. Sudah siap? Iya. Proses pembangunan hutan kota itu dimulai dari kegiatan perencanaan. Nah, dalam kegiatan perencanaan ini dimulai dari tinjauan umum keberadaan hutan kota dalam rencana tata ruang wilayah, ya. Kemudian kajian komprehensif mengenai aspek ekologi, biologi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat perkotaan. Hal yang terpenting ketiga, menentukan lokasi yang sesuai, kemudian menyusun rancangan teknis sesuai karakteristik lahan dan tipe hutan kota yang disarankan dalam rencana tata ruang wilayah kota. Kemudian pada pelaksanaannya, jangan lupa kita membuat areal dulu. Kita tetapkan, kita tata areal tersebut, kemudian kita lakukan penanaman, kita lakukan pemeliharaan, dan mulai membangun keperluan-keperluan sarana dan prasarana sipil teknis. Bagian penanaman dan pemeliharaan, hutan kota itu bisa kita bangun sejak kecil. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan yang segera, hutan kota itu harus ada dengan kondisi pohon yang sudah besar. Membangun hutan kota sejak dini jauh lebih mudah dibandingkan dengan jika kita harus membangun hutan kota dalam kondisi pohonnya sudah tersedia dan sudah besar-besar. Artinya, kalau kita ingin membangun hutan kota secara cepat, namun pohonnya juga sudah tumbuh besar, kita perlu teknik. Apa nama tekniknya? Kita akan lihat setelah ini. Pohon-pohon yang kecil itu punya ketahanan yang lebih tinggi terhadap gangguan akibat kegiatan pemindahan daripada pohon-pohon yang besar. Artinya di sini ketika kita ingin membangun hutan kota dengan kondisi pohon yang sudah tersedia, yang sudah tumbuh besar, maka kita juga harus siap terhadap gangguan apa yang terjadi dari akibat pemindahan pohon-pohon yang besar itu. Ukuran pohon yang optimum untuk dapat dipindahkan sangat bervariasi tergantung kepada jenisnya. Umumnya, pohon yang banyak ditanam yang mempunyai diameter batang 5-10 mm dengan tinggi 30-100 cm. Ini bentuk pohon-pohon besar sehingga kalau pohon sebesar ini harus kita pindahkan, maka kita tidak akan bisa tanpa tangan, maksudnya dengan tangan kosong begitu ya. Jadi kita harus menjadi ahli yang berpengalaman, kita harus memiliki alat-alat, kita harus memiliki kendaraan, dan biayanya relatif lebih mahal loh dibandingkan dengan kita menumbuh kembangkan hutan kota dari pohon-pohon yang dimulai dari menanam pohon berukuran kecil. Nah, ahli yang berpengalaman itu memiliki ilmu yang namanya arborikultur. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah arboriculture gitu. Apa sih arborikultur? Menurut Helms tahun 98, arborikultur itu mulai dari kegiatan menanam sampai memelihara pohon dan tumbuhan berkayu lainnya. Dalam konteks non-hutan sebenarnya dia menanam dan memelihara pohon itu per individu. Jadi intinya arborikultur ini adalah ilmu yang mempelajari manajemen pemeliharaan pohon sehingga pohon itu tidak membahayakan. Nah, dalam konteks pembangunan hutan kota, arborikultur ini digunakan untuk memindahkan pohon-pohon yang tadinya ada di ruang publik dipindahkan ke tempat-tempat yang tidak mengganggu ruang publik supaya resiko-resiko akibat cabang atau pohon yang tumbang itu dapat dikurangi sehingga manusia-manusia yang ada di sekitarnya itu tidak berada dalam bahaya jika pohon-pohon yang sudah besar itu ada di ruang publik begitu. Apa hubungan arborikultur dengan ilmu hutan kota? Tadi sudah saya singgung bahwa persamaannya adalah sama-sama mengelola pohon di hutan kota dengan berbagai kepemilikan dan status lahan. Kemudian mempelajari nilai keunikan pohon di hutan kota. Bedanya adalah arborikultur ini fokus pada 3 kegiatan aktivitas perawatan, tapi ini diterapkan pada pohon-pohon individu atau kelompok-kelompok pohon yang kecil. Nah, pada hutan di perkotaan atau di ruang terbuka hijau di hutan kota, itu manajemen pohon ini lebih mempraktekkan pada treatment-treatmentnya gitu.
Bagaimana cara memindahkan pohon yang besar? Dengan transplanting tree. Jadi kalau misalnya kita ingin membangun hutan kota dalam kondisi sudah ada pohon yang besar, sudah siap, artinya sudah siap pakai ya, hutan kotanya sudah siap pakai, tidak perlu lagi kita nunggu sampai pohonnya rimbun, sampai kapan sih ya, cukup lama ya, butuh 8 sampai 10 tahun baru kita bisa menikmati suasana hutan kota itu. Agar kita bisa memindahkan pohon itu tadi dengan cara transplanting tree. Transplanting ini biasanya diterapkan pada kelompok-kelompok tumbuhan yang lebih kecil sifatnya. Tapi kalau dengan transplanting tree ini, kita mengangkat semua pohon seperti yang ada pada gambar ini, mulai dari akarnya sampai ke tajuk atasnya. Nah, seperti ini juga. Jadi akarnya itu dibongkar tergantung daripada sudut perakarannya sendiri. Ada yang harus melingkar, ada yang berbentuk persegi, begitu ya. Tahapannya, pertama kita menyiapkan putaran supaya tidak ada akar yang terputus. Kalaupun ada akar yang terputus, bukan akar yang berfungsi penting atau yang sangat penting untuk mengganggu membantu pertumbuhan pohon. Kemudian setelah kita menyiapkan putaran, tidak langsung kita angkat, tidak langsung kita pindahkan. Kita harus mendiamkannya terlebih dahulu, kemudian baru kita melakukan penanaman kembali. Setelah penanaman jangan lupa disiram, jangan lupa dipupuk, dan kalau ada beberapa pohon yang dia butuh ajir, butuh penyangga. Kemudian kita balut juga perakarannya itu. Kemudian jika ada yang cabangnya sangat banyak ya, maka kita perlu melakukan pemangkasan, dan untuk perawatannya kita perlu melakukan pemberian hormon. Bagaimana cara membuat putaran? Putaran perlu dibuat dengan cara melingkar, dengan cara persegi, atau cara lain tergantung bagaimana akarnya tumbuh, di mana sudut perakaran itu tumbuh. Akar diputar dengan membuat bongkahan, kalau kita membuat melingkar ya, akar diputar dengan membuat bongkahan tanah yang besarnya seukuran daerah minimal perakaran, tapi cukup besar untuk tidak terlalu mengganggu pertumbuhan pohon itu sendiri. Jadi kalau misalnya menurut saya itu lingkaran saja, karena kalau lingkaran mudah membawanya. Tunggu dulu. Kita lihat dulu akar yang paling penting, yang sangat berperan dalam pertumbuhan pohon itu di bagian mana. Jadi harus pelan-pelan. Bisakah ini 1 hari? Tidak bisa 1 hari. Nah, setelah itu kita perlu melakukannya dengan menggunakan 2 buah bulldozer. Yang satu mendorong dan yang lain mengangkat. Ya, sehingga akar dan tanahnya, jadi nggak boleh kalau kita nanam ya itu harus ada tanahnya, kalau kita mindahin juga tetap tanahnya harus ada. Karena apa? Karena itu akan membantu akar itu untuk beradaptasi di tempat yang baru. Kalau dia langsung dilepas dengan tanah-tanahnya, maka dia akan kaget dan akan sulit beradaptasi dengan tempat yang baru. Setelah kita angkat, maka kita harus bungkus. Sebaiknya bungkusan itu tidak menggunakan pembungkus yang yang kedap udara. Sebaiknya harus ada dibuat seperti bolong-bolong gitu ya untuk pernapasan akarnya ya. Nah, kemudian bungkusan ini harus diikat kuat supaya apa? Supaya tidak lepas tanahnya begitu. Nah, bungkusan itu diikat menggunakan rantai besi biasanya, dan rantai besi ini dipergunakan juga untuk mengangkat tanaman, berikut tanahnya dinaikkan ke atas truk atau trailer supaya bisa sampai ke tempat baru dengan selamat. Yang kedua, ini terkait dengan putaran tadi. Kalau putaran bola ini sebaiknya dilakukan 5 bulan sampai 1 tahun sebelum dipindah tanamkan. Cukup lama ya, nggak bisa 1 bulan selesai. Artinya pada masing-masing waktu, mulai dari bulan pertama sampai bulan kelima, kalau paling cepat 5 bulan ya, itu kita ada tahapan-tahapannya. Pada bulan pertama, akar di luar putaran itu digali dulu, dipotong. Dia disiapkan supaya dia tidak terkejut. Tumbuhan juga punya masa kaget ya, tidak seperti kita yang ekspresinya langsung terlihat. Manusia, satwa liar kan ekspresinya langsung terlihat, kalau tumbuhan kan tidak. Nah, oleh sebab itu maka pada bulan pertama kita harus menyiapkan hal ini sedini mungkin. Batu dan kerikil diangkat kalau ada, dibuang. Kalau misalnya ada kaca, biasanya kalau di kota-kota itu ya kasihan ya pohon-pohonnya, akarnya itu pada tanah yang tempat akarnya itu mencengkram itu pasti ada sampah,
ada plastik, ya kan? Karena plastik tidak bisa terurai di dalam tanah. Itu harus kita bersihkan dulu. Bagaimana kalau plastiknya nyangkut di akar? Nah, iya tetap harus dibuang dengan syarat tanahnya tidak terlepas. Bulan pertama sampai bulan kedua dilakukan aktivitas seperti ini, tapi tidak disarankan aktivitas seperti ini dilakukan sampai 2 bulan. Artinya setelah kita membersihkan, setelah kita membuat menggali putarannya itu, kita harus mendiamkannya selama 1 bulan. Dengan catatan apa yang sudah kita lakukan tidak hilang supaya kita tidak lupa. Ya, jadi tetap dijaga, tetap diberi tanda. Kemudian pada bulan ketiga perlakuannya sama dengan bulan pertama, hanya kita langsung memotong tepat pada ukuran putaran yang sudah kita buat. Pada bulan kelima akar siap diangkat ya dengan pohon-pohonnya, kemudian dipindah tanaman. Kenapa perlu perlakuan seperti ini? Karena kita perlu merangsang terbentuknya perakaran yang kompak. Kalau sudah kita potong, ya sudah kita buatkan putarannya, akar yang sudah terpotong itu tadi nanti dia akan membentuk pertumbuhan ke arah yang lain, sehingga bisa saja dia membantu tanah yang sudah diikat oleh akar-akar yang lain itu semakin kompak dan mudah untuk kita angkat nanti. Kemudian yang kedua, melatih tanaman untuk dapat hidup dengan akar yang sedikit. Berbagai metode transplanting, ada berut, yaitu akar telanjang, diameter batang sampai 50 mm. Nah, seperti ini sebenarnya tidak disarankan ya kalau metode transplantingnya tanah-tanahnya banyak yang keluar. Berut ini atau dengan akar telanjang ini cocok untuk tanaman yang hidup di tanah berpasir. Kalau tanah kita ya, kecuali di savana mungkin bisa pakai berut. Tapi kalau di hutan tropis yang tanah hutan pegunungan atau hutan dataran rendah, sebaiknya tidak daerah dataran rendah atau daerah pegunungan tidak cocok menggunakan berut ini atau akar telanjang ini. Apalagi jarak pemindahannya panjang. Jadi kalau jarak pemindahan pendek itu bisa kita pakai metode ini. Ini bentuknya ya. Kemudian ball in burlap, biasa, ini sangat biasa. Ini metode pembuatan bolanya dibungkus dengan karung goni untuk mengurangi penguapan yang tadi. Biasanya ukuran bolanya 10-12 kali dari diameter batang. Harus lebih besar daripada diameter batang. Jadi jangan nanti diameter batangnya 10 cm ya kan. Kita buat juga ukuran bolanya 10 cm ya jangan. Pasti akan banyak akar yang terbuang sehingga pasti akan sulit tumbuh. Diameter itu diukur pada 150 mm atau 6 inci di atas tanah ya kalau untuk pohon berdiameter sampai 100 mm. Nah, 300 mm atau 12 inci di atas tanah untuk pohon yang lebih dari 100 mm diameternya ya. Ada frozen root ball, ada bola akar beku. Ini hanya untuk tumbuhan pohon yang yang biasanya tumbuh di hutan-hutan temperate. Jadi selama dipindahkan dia dibungkus dengan kanvas atau plastik untuk mencegah penguapan. Kalau di Indonesia saya belum ketemu ini untuk yang frozen root ball ini. Kemudian ada bare root ball, bola akar telanjang. Jadi sudah dilepaskan dia dari biasanya ini untuk tumbuh pohon-pohon yang tidak punya akar tunjang, yang punya akar serabut saja. Sudah dilepaskan sedikit dari tanahnya, kemudian dia dibentuk seperti bola lagi. Ada yang membentuk box seperti ini, tapi syaratnya boxnya harus siap dulu ya. Kemudian ada juga secara mekanik. Nah, secara mekanik ini digunakan jika jaraknya cukup dekat. Kalau jaraknya jauh, sepertinya biayanya sangat mahal ya. Bayangkan kalau satu hutan kota dengan luasan minimal 1 hektar saja, perlu berapa pohon yang harus dipindahkan, ya kan? Kalau misalnya pohonnya jumlahnya banyak, dikali dengan satu pohon itu butuh waktu berbulan-bulan, berapa biaya untuk membangun hutan kota itu sendiri. Jadi kalau kalian nanti jadi pengelola, terserah kalian mau memilih cara yang mana. Tergantung kalau punya dana yang cukup, maka sebaiknya pakai metode arborikultur ini dengan transplanting tree ya. Pengangkutan itu disarankan pada kondisi angin lemah. Jadi jangan lagi kenceng-kencengnya angin, tengah hari yang terik kita pakai. Cara kita mulai mengangkut begitu. Kenapa sih? Ada yang tahu? Yuk tulis ya jawabannya di komentar ya. Kenapa kita harus mengangkut pada kondisi angin yang lemah, pada saat mendung, bukan pada siang hari. Kemudian tajuknya harus diikat secara rapi untuk menghindari patah atau rusak cabang. Yang ketiga, untuk memudahkan kita mengangkut dan menghindari transpirasi yang berlebihan, kita bisa memangkas. Bagaimana yang dipangkas?
Berapa banyak yang dipangkas? Ayo, siapa yang tahu? Silakan ketik ya. Batang pohon disangga dengan kayu agar tidak menyebabkan luka. Ya kalau diangkut masuk ke truk misalnya gitu ya, atau kontainer yang besar, itu kan biasanya dia akan bersinggungan dengan besi sehingga bisa saja lecet-lecet. Kalau intensitas sinar mataharinya tinggi, kita harus membasahi dia dengan air terus supaya tidak stres gitu. Saat memindah tanamkan, lubang itu harus disiapkan dulu. Oh iya, harus. Kita harus adaptasikan lubang yang baru. Ukuran lubangnya harus lebih besar daripada ukuran akar yang pohon yang akan kita pindahkan. Biasanya 1,5 atau 2 kali dari ukuran bulatan perakaran tanaman yang akan kita pindahkan. Kemudian pada tanah yang kurang subur, lubang ini harus betul-betul diperhatikan. Kalau bisa sekalian sama pupuknya ya, sama yang bisa mengupgrade media tanamnya supaya lebih baik dan akarnya nggak begitu stres begitu. Nah, kalau bisa seharusnya sih memang disarankan carilah lubang tanam dengan tanah yang cukup lembab. Artinya kalau ya suatu saat terjadi keterlambatan penyiraman atau cuaca terlalu ekstrim panasnya, akar akan mudah mencoba mencari untuk bernapas, mencari udara untuk bernapas. Pembuatan lubang ini dengan ukuran yang besar perlu dikerjakan lebih dulu sebelum dipindah tanamkan, mengingat berapa saat setelah tanam itu akar akan mulai tumbuh keluar dari dalam putaran dan menembus media yang baru. Jadi ketika akan memindahkan, jangan langsung dilepas bulatan itu tadi, bola itu tadi ya. Kedalaman lubangnya berapa? Ya disesuaikan saja dengan putaran, panjang putaran, lebar putaran itu. Tidak boleh terlalu dangkal, tidak juga terlalu dalam. Kalau terlalu dalam akan menyebabkan kesulitan bernapas pada akar itu atau disebut dengan asfiksia. Kalau terlalu dangkal, putarannya menonjol. Nanti kalau kena angin, mudah tumbang ya walaupun kita kasih ajir kan, tapi tetap saja itu akan bisa sangat mengganggu. Dan yang kedua, kalau terkena sengatan matahari, maka evapotranspirasinya akan sangat berlebihan dan dia akan menjadi mudah layu sehingga akan sulit tumbuh. Akar yang rusak jangan lupa dipotong. Kalau ada yang mulai busuk karena faktor pemindahan yang cukup jauh tadi, diberi parafin atau media tumbuh ditaburi dengan fungisida atau insektisida. Sangat rentan sekali ya. Kemudian drainase, tadi sudah juga saya singgung bahwa drainase yang jelek itu akan mengganggu. Kemudian penguapan yang berlebihan akan mengganggu, dan untuk mengurangi hal ini perlu diberi batu, kerikil, dan pasir. Kemudian ujungnya dibaluti dengan ijuk. Faktor yang mempengaruhinya berhasil atau tidaknya transplanting ini adalah sifat perakaran itu sendiri. Perakaran yang dangkal dan berserabut punya tingkat keberhasilan yang relatif tinggi. Tadi kan coba kita lihat di sebelumnya, tadi ada akar yang berserabut bisa dengan menggunakan akar telanjang ya, jadi nggak perlu banyak-banyak tanah. Kemudian kalau kesehatan tanamannya, tidak ada serangan hama dan penyakit, ini yang mempengaruhi keberhasilan transplanting. Nah, berpengaruh juga dengan daya survival tanaman. Jadi tiap tanaman itu punya daya survival. Nah, kalau kita mau membangun hutan kota, kita harus menyiapkan jenis-jenis pohon yang memiliki daya survival tinggi juga. Sehingga ketika dipindah tanamkan kembali, daya survivalnya bisa lebih baik. Ukuran tanaman yang dipindahkan dalam ukuran kecil lebih tinggi keberhasilannya dibandingkan yang dipindah tanamkan dengan ukuran yang jauh lebih besar ya, karena sulit juga, biayanya juga mahal. Kemudian ditinjau dari karakteristik tempat tumbuh, sebaiknya yang bebas dari batu dan halangan lain, memudahkan juga dalam pengerjaan agar perkembangan akar tidak terganggu. Kemudian juga terkait musim, kalau kita tanam di awal musim hujan atau di awal musim kemarau, ini berdampak juga pada keberhasilan transplanting. Sebaiknya ditanam awal musim hujan atau di akhir musim kemarau. Kenapa? Agar pekerjaan penyiraman itu dapat lebih mudah, bisa terbantu. Selain itu apa lagi? Selain memudahkan kita dalam mengerjakan, dalam menyiram tanamannya, apalagi faktor yang menyebabkan kenapa sih kita harus tanam di awal musim hujan atau di akhir musim kemarau? Silahkan ketik ya di komentar. Oke. Kemudian penyiraman diberikan langsung setelah penanaman, dan jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Cukup saja. Tergantung
ukuran tubuh pohon, akar pohon itu sendiri. Dan tidak dianjurkan pada saat atau sebelum penanaman, menyebabkan lumpur sehingga sulit dalam penanganannya. Artinya ada jeda sedikit, namun jangan lama-lama, jangan besoknya baru disiram gitu ya. Pemupukan perlu juga, namun ini perlu diperhatikan dengan jarak yang paling tidak 3/4 atau sama dengan jari-jari lebar tajuknya. Tidak terlalu dangkal, tidak pula terlalu dalam. Penyanggaannya perlu agar bisa menghindari hembusan angin. Kemudian perlu juga dibalut agar batang yang rentan terkena sengatan matahari tidak mudah rusak. Juga dihindari dari serangan penggerek batang, cakaran, dan gigitan binatang. Ya, pembalutan dapat juga menggunakan karung goni. Bagaimana pemangkasannya? Pemangkasan perlu, tapi tidak semua pohon perlu dilakukan pemangkasan, tergantung jumlah cabangnya itu berapa. Kemudian dapat dikurangi sampai dengan 75%. Artinya pohon yang kita pindahkan itu bisa sampai 75% kita buang cabang-cabangnya. Kita pangkas sampai 75%, ya nggak apa-apa. Untuk memudahkan kerja yang di bawah. Ya, kerja akar lebih mudah untuk mentransfer energi ya, materi agar sampai ke pucuk tanaman itu. Kemudian perlu juga pemberian hormon untuk merangsang pertumbuhannya menggunakan zat pengatur tumbuh, IBA, NAA, vitamin B1. Pemeliharaan jangan lupa mulai dari perawatan, pemangkasan, penebangan, perawatan luka pada batang. Oke, terima kasih. Jangan lupa kalian baca sampai selesai ini, nanti kalian akan Ibu berikan tugas. Selamat mengerjakan.